Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Ibu Wilis yang sudah mempersilahkan kelompok kami, kelompok 8 Bawang Merah, untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah dapat hadir pada kelas pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurjannah dengan NIM 227 dan rekan saya yaitu Rizal Marhabani dengan NIM 125, Dinda Puspitasari dengan NIM 199, Nasifah Hanum dengan NIM 222, dan Muhammad Hanif dengan NIM 237. Oke, bawang merah. Apa sih bawang merah tuh? Saya yakin teman-teman semua di sini pasti udah tahu apa itu bawang merah. Bawang merah atau yang memiliki nama latin Allium cepa merupakan salah satu produk hortikultura yang tersebar luas di Indonesia. Bisa digunakan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, dan lain sebagainya. Bawang merah ini berkontribusi sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi petani di berbagai negara. Jadi klasifikasi bawang merah adalah sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Allium, dan spesies Allium ascalanicum L. Selanjutnya adalah morfologi dari tanaman bawang merah. Yang pertama, daunnya memiliki satu permukaan berbentuk bulat, kecil, panjang, dan berlubang seperti pipa. Yang kedua, bagian atas runcing dan bagian bawah melebar seperti kelopak dan menggelembung. Yang ketiga, warna daunnya berwarna hijau muda. Yang keempat, beberapa helai kelopak daun terluar antara 2-3 helai, tipis dan kering tetapi cukup lihat. Dan yang terakhir, pada pangkal umbi terdapat cakram dan merupakan batang utama yang tidak lengkap atau rudimenter. Para petani dalam melakukan kegiatan penanaman bawang merah ini perlu melakukan beberapa tahapan. Salah satunya yaitu tahapan penyiapan benih. Tahapan penyiapan benih ini dapat dilakukan oleh para petani dengan beberapa langkah-langkah. Di antaranya yaitu yang pertama, pemilihan varietas benih haruslah yang lokal dan unggul. Yang kedua, dilakukannya kegiatan pengompresan pada sepertiga bagian ujung benih. Hal ini dilakukan dikarenakan tunas yang tumbuh di dalam benih belum mencapai 80% atau masih sekitar 50-60%. Yang ketiga, benih yang digunakan haruslah bersih dan terhindar dari kotoran maupun hama dan penyakit. Dan yang terakhir, benih yang diperlukan dalam kegiatan penanaman bawang merah ini yaitu sekitar 1.500 kg per hektar. Penanaman pada budidaya tanaman bawang merah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemotongan pada ujung bibit bawang merah. Hal ini dilakukan dengan tujuan bibit pada bawang merah belum siap untuk ditanam atau pertumbuhan dalam tunasnya masih mencapai 80%. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan kegiatan penanaman pada budidaya tanaman bawang merah ini diantaranya, yang pertama, umbi yang digunakan yaitu sekitar 1-1,2 ton per hektar dengan jarak tanam 20 x 15 cm. Yang kedua, tanaman bawang merah memerlukan air yang cukup banyak selama proses pertumbuhan dan pembentukannya, terutama pada musim kemarau. Yang ketiga, penyiraman pada tanaman bawang merah hanya dilakukan 1 kali saja, baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Yang keempat, penyiraman pada musim hujan dilakukan dengan tujuan untuk membilas daun tanaman dari tanah yang menempel. Dan yang terakhir, penyiraman dapat dilakukan selama 2-3 kali sekali dalam satu musim tanam. Syarat tumbuh tanaman bawang merah. Yang pertama, kesesuaian agroklimat atau iklim. Tanaman bawang merah tumbuh baik di iklim sedang hingga tropis. Dengan suhu optimal, pertumbuhannya antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada pencahayaan. Tanaman bawang merah memerlukan pencahayaan yang cukup, akan tetapi bisa tumbuh di tempat yang agak teduh. Idealnya, tanaman bawang merah memerlukan 6 hingga 8 jam sinar matahari langsung setiap harinya. Kemudian ada tanah. Idealnya, tanah yang cocok adalah tanah yang kaya akan bahan organik, drainase yang baik,
dengan pH antara 6 hingga 7. Selanjutnya, kelembapan udara. Selama pada tahap perkecambahan, kelembapan udara disarankan pada 70% hingga 80% nisbi. Sedangkan pada pertumbuhan kelembapan udara ada di sekitar 50 hingga 70%. Kemudian, ketersediaan air. Bawang merah membutuhkan penyiraman 4 hingga 7 hari tergantung pada kelembapan dan drainase tanah. Tanah yang ideal untuk tanaman bawang merah adalah tanah yang lembab namun tidak tergenang air. Penyiapan lahan tanaman bawang merah. Hal-hal yang perlu diperlukan yaitu tanah yang subur, gembur, dan kaya akan bahan organik, sirkulasi udara dan drainase yang baik, serta pH yang tepat. Ketinggian tempat yang ideal untuk tanaman bawang merah yaitu dengan kemiringan lahan maksimal kurang lebih sama dengan 30%. Selanjutnya, persiapan lahan. Buat bedengan 1,2 hingga 1,5 meter dengan kedalaman parit 50 hingga 60 cm dan lebar 40 hingga 50 cm. Selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman adalah suatu proses atau kegiatan terstruktur yang memiliki tujuan untuk menjaga sumber daya lahan agar tetap terjaga dan terpelihara, serta untuk mengurangi potensi kerusakan yang mungkin terjadi dari kegiatan penanaman, baik pada tanamannya maupun pada lahan sebagai media tanam. Proses pemeliharaan tanaman sendiri meliputi kegiatan seperti penyiangan, yaitu pembuangan gulma pada sekitar tanaman, baik secara mekanis maupun kimiawi. Mekanis menggunakan manual, yaitu dicabut dengan tangan, serta pada kimiawi menggunakan herbisida. Akan tetapi penggunaan herbisida ini harus terkendali serta digunakan sebagai opsi terakhir. Penyiangan sendiri dilakukan 2 kali pada 7-10 hari setelah tanam dan 30-40 hari setelah tanam. Selanjutnya adalah penggemburan tanah. Penggemburan tanah biasanya dilakukan dengan pembumbungan atau pendangiran yang memiliki tujuan untuk membiarkan akar tetap tertimbun tanah agar nutrisi yang dibutuhkan oleh akar tercukupi. Selanjutnya adalah penyulaman. Penyulaman adalah mengganti tanaman yang masih berupa bibit yang dirasa rusak, berpenyakit, atau bahkan mati dengan bibit tanaman baru yang memiliki usia serupa. Penyulaman ini bertujuan untuk mempertahankan jumlah populasi dari tanaman budidaya dalam suatu luasan tertentu. Selanjutnya adalah pengendalian OPT. Pengendalian OPT diklasifikasikan lagi menjadi 5 hal, yaitu sanitasi atau pembuangan gulma, yaitu dengan membersihkan sekitar area tanaman agar lebih bersih dan tidak terdapat bibit penyakit. Kemudian adalah rotasi tanam. Kemudian adalah dengan pengumpulan larva atau telur penyakit atau hama, kemudian dimusnahkan. Kemudian dengan rotasi tanaman, kemudian dengan penggunaan pestisida yang mana adalah sebuah opsi terakhir, dan terakhir adalah dengan mengolah tanaman untuk menemukan atau mengumpulkan hama-hama yang tersembunyi. Selanjutnya adalah melakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan mengikuti musim tanam, yaitu misal pada musim penghujan, penyiraman cukup dilakukan sekali sehari, yaitu untuk yang bertujuan untuk memilas atau menghilangkan tanah-tanah yang menempel pada daun tanaman bawang merah akibat terkena hujan. Kemudian apabila pada musim kemarau dilakukan sebanyak 2-3 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Dan kemudian adalah pemupukan. Pemupukan sendiri memiliki tujuan untuk memberikan unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman yang tidak dapat dipenuhi oleh tanah itu sendiri atau lingkungan-lingkungan sekitar tanaman bawang merah.
Pemupukan yang dilakukan meliputi pemupukan 300 kg SP36, 60 kg KCl, dan 500 kg NPK yang dicampur kemudian disebar pada lahan area tanam bawang merah 7 hari sebelum masa tanam. Kemudian pupuk yang menyusul pada saat setelah tanaman bawang merah ditanam adalah 400 kg urea serta 500 kg ZA. Kemudian adalah panen dan pasca panen. Panen adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memungut atau mengumpulkan hasil dari hasil produksi dari budidaya tanaman bawang merah untuk kemudian dimanfaatkan baik secara kuantitas maupun kualitas, baik langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh pemproduksi, pelaku usaha, ataupun dijual dengan dijual secara langsung maupun melalui produk olahan. Kemudian pasca panen adalah suatu kegiatan untuk memperpanjang masa simpan tanaman bawang merah setelah dilakukan pemanenan. Pemanenan sendiri meliputi beberapa kegiatan, yaitu menentukan waktu yang tepat. Menentukan waktu yang tepat adalah dapat dilihat dengan dua faktor, yaitu secara komputasi maupun secara visual. Secara komputasi yaitu apabila masa tanam sudah melampaui sasaran, yaitu selama 3 bulan, tanaman sekiranya dapat dipanen. Kemudian secara visual adalah dilihat dengan kondisi tanaman itu sendiri. Apabila tanaman bawang merah sudah terlihat besar, matang, kemudian sudah cukup, tampilannya sudah cukup untuk dipanen, kualitasnya sudah cukup untuk dipanen, maka tanaman bawang merah tersebut sudah baik untuk dipanen. Kemudian adalah pada saat pemanenan itu sendiri dicabut dengan menggunakan tangan. Pencabutan menggunakan tangan ini sudah biasa dilakukan oleh para petani untuk memanen bawang merah. Dan apabila tanaman bawang merah itu lahannya sekiranya keras dan tidak bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan bantuan cungkil. Kemudian masa pemanenan dilakukan serentak pada tanaman yang memiliki usia tanam sama. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi potensi pembusukan pada tanaman sebelum dipanen. Kemudian waktu pemanenan disarankan pagi hari ketika embun sudah tidak ada, karena ini akan mempengaruhi kualitas bawang merah. Pada saat pemanenan di pagi hari dapat meningkatkan kualitas bawang merah dan meningkatkan usia simpan. Selanjutnya adalah kegiatan pasca panen. Kegiatan pasca panen sendiri meliputi kegiatan setelah tanaman dipanen, tanaman bawang merah tersebut diikat, kemudian dikeringkan atau dilayukan di bawah sinar matahari. Penjemuran sendiri di bawah sinar matahari biasanya memakan waktu 2-4 hari, akan tetapi bila tidak ada sinar matahari dan hanya bisa diangin-anginkan membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Kemudian setelah tanaman bawang merah kering, tanaman bawang merah tersebut dibersihkan dari tanah-tanah yang menempel pada umbi bawang merah. Setelah dibersihkan, tanaman bawang merah masuk ke dalam proses sortasi atau grading. Sortasi atau grading ini adalah kegiatan yang menentukan pasar dari bawang merah tersebut. Seperti pada kelas 3, pada grading kelas 3, tanaman bawang merah umbinya sebesar 2 cm atau kurang. Kemudian pada kelas 2, umbi tanaman bawang merah 2-3 cm. Kemudian pada kelas 1 sendiri, tanaman bawang merah memiliki diameter berukuran 3-4 cm. Semakin tinggi kelasnya akan semakin mahal pula dan semakin besar pula jangkauan pasar yang dapat dijangkau oleh para petani bawang merah. Terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan setelah dilakukan semua rangkaian pasca panen adalah sekitar 2 bulan pada gudang dengan kelembaban standar atau rata-rata. Terima kasih. Oke, kesimpulan pada materi hari ini yaitu umbi bawang merah memiliki bentuk bulat atau bulat telur dengan lapisan kulit tipis di luarnya. Daun-daun panjang bawang merah tumbuh dari atas umbi dan mencapai panjang 30 hingga 50 cm. Memiliki warna hijau gelap dengan ujung yang runcing. Akar serabut bawang merah
tumbuh dari pangkal umbi, dan berperan untuk mencari air juga sumber nutrisi. Pertumbuhan optimal bawang merah terjadi pada suhu antara 15 hingga 25 derajat. Sedangkan, suhu di luar rentang tersebut dapat memperlambat pertumbuhan dan menghambat pembentukan ubi yang baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.